Mengenai informasi dan teknologi komunikasi. Nah, ada 4 bagian dari informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama ada hardware dan software, yang kedua ada virtualisasi, yang ketiga ada IoT, dan yang terakhir ada cloud. Nah, kali ini sebagai orang awam, mungkin kita masih belum paham tentang istilah dalam teknologi komunikasi. Untuk itu, mari kita ulas dan bahas lagi teknologi komunikasi agar dapat menjadi penghantar pada materi yang lebih dalam. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah hardware atau perangkat keras. Komputer hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari komponen input proses, output, dan penyimpanan data. Yaitu, komponen input terdiri dari komponen yang dapat memberikan instruksi seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Pada era digital kali ini, banyak sekali komponen input seperti mikrofon, webcam, stylus, touchscreen, bahkan suara manusia. Kita kenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Alat ini semakin lama semakin kecil dan semakin pintar. Contoh saat ini, prosesor Intel sudah masuk ke seri 9 yang mempunyai 18 otak dan 36 instruksi kerja. Nah, selanjutnya ada komponen output. Komponen output adalah komponen yang dapat menghasilkan data titik dahulu output banyak menggunakan media kertas dan lainnya. Saat ini dengan menggunakan digital output lebih banyak dalam bentuk layar. Nah, selanjutnya ada komponen penyimpanan pada komputer. Komponen penyimpanan pada komputer terdiri dari dua bagian, yaitu penyimpanan utama dan penyimpanan sekunder. Penyimpanan utama ini sebagai penyimpanan sementara untuk membantu CPU menjalankan proses. Penyimpanan sekunder yaitu hasil dari proses yang disimpan dalam media yang bermacam-macam. Kalau kita berbicara mengenai software, maka tidak akan terlepas dari coding dan perangkat lunak. Software ibarat roh dari hardware. Software adalah kemampuan yang terdiri dari berbagai set instruksi yang dapat memerintahkan perangkat keras komputer untuk melakukan berbagai pekerjaan. Software terdiri dari dua bagian, yaitu application software dan sistem software. Yang pertama itu ada application software. Application software yaitu tipe dari software yang dapat mendukung pribadi atau kebutuhan bisnis seperti komunikasi, transaksi finansial, login, video editing, dan lainnya. Yang kedua ada sistem software, yaitu tipe dari software yang mengontrol kemampuan dasar dari komputer, misalnya manajemen file, menyimpan data, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada pada hardware. Contohnya, yang pertama ada media input dengan RFID dan reader dapat dimanfaatkan untuk absensi. Yang kedua ada media proses, yaitu otak komputer yang dikenal dengan prosesor atau CPU dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, media output dengan menjadi tren adalah visualisasi virtual reality atau augmented reality and 3D printer. Yang terakhir ada media penyimpanan adalah memori internal dan memori eksternal pada smartphone Anda. Terus hardware, yang pertama ada virtualisasi. Nah, pernahkah mendengar virtualisasi? Virtualisasi adalah istilah umum dari abstraksi sumber daya komputer atau sebuah teknik yang dapat melogikakan sumber daya fisik sehingga kita dapat memaksimalkan sumber daya fisik komputer. Nah, contoh yang paling umum dilakukan yaitu kita mampu menginstal beberapa sistem operasi logikal dalam sistem operasi fisik sehingga dapat menghemat biaya fisik server dengan memaksimalkan sumbernya. Yang kedua ada jaringan. Jaringan adalah perangkat yang dapat menghubungkan antara laptop dengan perangkat lainnya. Dengan menggunakan gelombang radio disebut sebagai access point. Perangkat ini juga mempunyai setting sehingga tidak semua laptop dapat mengaksesnya. Nah, titik perangkat ini juga dapat menghubungkan ke internet melalui modem. Nah, yang ketiga ada IoT. IoT atau Internet of Things adalah alat yang sudah dilengkapi sensor dan dapat mengirimkan data melalui internet untuk dianalisa. Nah, IoT ini sendiri sering disebut sebagai ubiquitous computing karena sifat dasarnya sangat memaki komputer yang kecil dan pintar sehingga terintegrasi dengan jaringan internet. Kemampuan IoT dapat mengintegrasikan sistem, peralatan, organisasi, sistem informasi pertukaran data, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini ada 3 service model komputasi awan.
Yang pertama yaitu software as a service, yaitu layanan perangkat lunak pada komputer si awan yang penggunanya hanya memakai saja aplikasi tersebut, misalnya Google Drive. Yang kedua ada platform as a service, adalah layanan yang dapat dimodifikasi oleh pelanggan, misalnya untuk keamanan data. Nah, yang terakhir ada infrastruktur as a service, yaitu layanan yang akses fisik atau jaringan saja yang disediakan oleh penyedia, sisanya adalah kebebasan pelanggan. Nah, itu dia pembahasan pada minggu ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.